Halo adik-adik, salam sehat untuk kita semua dan salam bertemu. Saya Maria Indrianiwati, mahasiswa Unika Santo Paulus Ruteng dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Baik adik-adik, hari ini saya ingin mengajak adik-adik sekalian untuk belajar bersama tentang perkembangbiakan hewan. Sebelum saya menyampaikan materi, terlebih dahulu saya akan menyampaikan tujuan dari pembelajaran. Jadi, tujuan dari pembelajaran yaitu yang pertama, siswa dapat mengetahui bagaimana hewan berkembang biak. Yang kedua, siswa dapat mengetahui apa yang dimaksud dengan perkembangbiakan secara vegetatif dan apa yang dimaksud dengan perkembangbiakan secara generatif. Yang ketiga, siswa dapat mengetahui nama-nama hewan yang berkembang biak secara vegetatif dan nama-nama hewan yang berkembang biak secara generatif. Baik, sekarang kita lanjut pada materi. Jadi, perkembangbiakan hewan itu terdiri dari dua jenis, yaitu perkembangbiakan secara vegetatif dan perkembangbiakan secara generatif. Yang pertama, kita belajar tentang perkembangbiakan secara vegetatif. Jadi, perkembangbiakan secara vegetatif ini terjadi tanpa adanya perkawinan atau hanya melibatkan satu individu saja. Dalam perkembangbiakan vegetatif ini, itu dibagi lagi ke dalam 3 jenis. Yang pertama yaitu tunas, yang kedua fragmentasi, yang ketiga membelah diri. Yang pertama, kita belajar tentang perkembangbiakan secara tunas. Jadi, tunas ini terbentuk dari tubuh induk yang menonjol. Benjolan tunas ini akan membesar dan akhirnya akan memutuskan diri dari induknya. Contoh hewan yang berkembang biak secara tunas ini yaitulah hewan hidra. Adik-adik, jadi ini merupakan contoh hewan hidra dan ini merupakan cara bagaimana hewan hidra berkembang biak. Hewan hidra ini dapat kita lihat melalui mikroskop. Lanjut. Yang kedua yaitu perkembangbiakan secara fragmentasi. Jadi, perkembangbiakan secara fragmentasi ini dengan cara memutuskan bagian tubuh tertentu dan membentuk organisme baru atau individu baru yang mirip dengan induknya. Contoh dari hewan yang berkembang biak secara fragmentasi ini yaitu adalah hewan cacing planaria. Yang ketiga yaitu membelah diri. Jadi, perkembangbiakan dengan cara membelah diri ini yaitu dengan membelah bagian tubuhnya menjadi 2 bagian yang sama besar dan akan membentuk individu baru. Contoh hewan yang berkembang biak secara membelah diri ini yaitu adalah hewan amoeba. Oke adik-adik, ini adalah contoh hewan amoeba. Yang kedua, kita belajar tentang perkembangbiakan generatif. Adik-adik, perkembangbiakan generatif itu terjadi karena adanya perkawinan atau melibatkan 2 individu. Dalam perkembangbiakan generatif dibagi lagi dalam 3 jenis, yaitu ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Yang pertama, kita bahas tentang perkembangbiakan hewan ovipar. Jadi, perkembangbiakan hewan ovipar ini, dia berkembang biak dengan cara bertelur. Ciri-ciri dari hewan ovipar ini yang pertama, tidak memiliki kelenjar susu. 2, tidak memiliki daun telinga. Yang ketiga, tidak menyusui anaknya. Yang keempat, mengerami telurnya hingga menetas. Contoh hewan ovipar ini yaitu ayam, ikan, bebek, dan angsa. Selanjutnya kita belajar tentang perkembangbiakan hewan vivipar. Jadi perkembangbiakan hewan vivipar ini dengan cara melahirkan. Ciri-ciri dari hewan vivipar ini yang pertama memiliki kelenjar mamae, yang kedua memiliki daun telinga, yang ketiga induknya melahirkan dan menyusui, yang keempat termasuk hewan mamalia, dan yang kelima memiliki rahim. Contoh dari hewan vivipar yaitu kuda,
kerbau, sapi, dan anjing. Yang terakhir kita belajar tentang perkembangbiakan hewan ovovivipar. Jadi, perkembangbiakan hewan ovovivipar ini dengan cara bertelur dan beranak. Ciri-ciri dari hewan ovovivipar ini, yang pertama, embrio tumbuh dan berkembang di dalam telur yang berada di dalam tubuh induknya. Yang kedua, tidak memiliki kelenjar susu. Dan yang terakhir, tidak menyusui anaknya. Contoh hewan ovovivipar yaitu adalah kuda laut. Baik adik-adik sekalian, sekian materi dari saya. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi adik-adik sekalian. Sampai jumpa lagi.